Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam renungan episode family. Pagi hari ini saya beri judul Turning Point atau titik balik. Setiap orang rasanya ada satu hal yang menjadi titik balik dalam hidupnya masing-masing. Baik dari kejelekannya dia atau anggap titik balik dari masa-masa hitamnya dia. Di Alkitab juga banyak tokoh yang mengalami titik balik, menjadikan satu kejadian menjadi titik balik buat kehidupan tokoh tersebut. Salah satunya mungkin Daud. Daud begitu dia berdosa karena membunuh Uria lewat peperangan dan dia berzina dengan istrinya, kemudian lewat Nabi Nathan ditegur dan itu menjadi satu titik balik buat Daud. Begitu juga dalam kisah yang selama ini Bapak Gembala sampaikan mengenai si bungsu. Si bungsu juga mengalami titik balik. Saya baca satu ayat di Lukas 15 ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ayat ini menjadi ayat yang satu titik balik buat si bungsu, bahwa dia menyadari bahwa apa yang selama ini dia perbuat itu adalah satu kesalahan dan dia akan kembali kepada Bapa. Langkah pertama yang harus diambil dalam kehidupan seseorang adalah berkomitmen untuk berbalik kepada Bapa. Untuk berbalik dari hidupnya yang semrawut, yang salah, yang berdosa kepada hidup yang benar. Langkah pertama berkomitmen dulu. Kemudian dia tahu bahwa hidupnya si bungsu ini tidak layak. Di ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Si anak bungsu ini benar-benar dia menyadari bahwa untuk menjadi anak Bapak dia sudah tidak layak. Karena dosa-dosa yang dia lakukan, karena kesalahan yang dia sudah perbuat di masa yang lalu. Dia menyadari benar bahwa kalau dia balik, dia berkomitmen untuk balik, diterima sebagai orang upahannya pun itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Menurut dia, sudut pandang si bungsu ini. Makanya dia cuma berharap, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bukan menuntut menjadi seorang anak. Dan satu hal menjadi titik balik dari si bungsu ini adalah di ayat yang 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Komitmen untuk mengakhiri hidup masa lalu kita yang buruk, yang salah, yang berdosa, hidup berdosa kita, untuk menjadi hidup yang berbuah, hidup yang berkenan kepada Bapa, tidak cukup dengan komitmen. Tapi ada satu hal yang penting sekali adalah action. Lakukan. Bukan hanya kita wacana bahwa kita udah tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah, tetapi kita tetap berkubang dalam kubangan dosa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah, oke, sekarang saya bersalah, sekarang saya harus keluar dari kubangan dosa ini. Itu adalah action. Dan itu menjadi satu titik balik
turning point yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu, lewat kisah si bungsu ini, Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan gak pernah mau melihat dosa apa yang kita pernah lakukan. Tapi Tuhan mau turning point-nya ini jelas ada di mana, dan kita sadar bahwa kita berdosa dan kita mau berbalik. Dan bukan hanya sekedar itu, kita mau lakukan dan tinggalkan dosa itu. Inilah yang Tuhan mau. Dan lewat komunitas kita yang ada sekarang ini, mari kita bersama-sama kita lihat sejauh apa yang sudah kita lakukan, apa yang bisa kita pelajari dari si bungsu ini. Mari kita lakukan satu hal yang lebih penting lagi, sehingga jalan hidup kita dalam pengiringan kita terhadap Tuhan menjadi lebih jelas bahwa kitalah pengikut Kristus yang mau berkomitmen, mau berbalik dari segala sesuatu yang salah menjadi segala sesuatu yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar mengenai sikap dari si bungsu ini, Tuhan, di mana dia menyadari dan dia mau melakukan. Pimpin dan teguhkan kami untuk terus mampu melakukan dan mampu berjalan seiring dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.